Shalom ayah dan ibu, berikut kami sampaikan panduan dalam mendampingi anak-anak selama beribadah sekolah minggu di rumah. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Kemudian, persiapkan smartphone atau televisi untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja, sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Oleh karena itu, ayah dan ibu hendaknya antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Sekian panduan ibadah sekolah minggu. Terima kasih atas dampingannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Selamat datang teman-teman. Yuk teman-teman, kita bernyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria.
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu. Kami mohon penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Ayo siapkan Alkitabnya. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu, kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kamu minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikan itu. Akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa dimerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Halo, shalom. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semangat? Jumpa lagi dengan Bu Eva. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema melayani lebih sungguh. Tadi teman kalian sudah membacakan ayat Alkitab yang diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Masih ingat? Iya. Mari kita sama-sama renungkan. Kali ini Bu Eva ingin tanya, apakah kalian sering membantu orang tua? Siapa? Yuk acungkan tangan. Ya. Oke. Bagus. Sip. Ya. Ada yang kalau diminta tolong orang tua sukanya bilang, "Nanti dulu baru asik ini, asik itu." Ada? Oke, ada. Gak
Nggak apa-apa. Oke, kita mau belajar. Kenapa sih kok Bu Eva tanya seperti itu? Nah, hubungannya apa sih dengan ayat Alkitab yang sudah didengar oleh anak-anak semua tadi, atau yang sudah dibacakan teman kalian tadi? Baik, ada sebuah ilustrasi atau ingin Bu Eva cerita kali ini tentang persahabatan dari dua hewan, ya, dua makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan, yaitu semut dan kepompong. Nah, di sebuah hutan, ya, yang rindang, dan di sana juga banyak hewan yang lain. Nah, suatu ketika hutan tersebut dilanda oleh badai yang dahsyat. Apa yang terjadi? Di sana banyak pepohonan yang pada tumbang. Nah, di situ ada dahan juga yang merupakan tempat kepompong. Nih, kalau kepompong itu kan seringkali di daun, ya. Nah, itu jatuh karena kena badai juga gitu. Semuanya pada ada yang kesakitan karena kejatuhan pohon-pohonan itu, hewan-hewan yang lain gitu ya. Nah, karena badai itu sudah berlalu, kemudian matahari terlihat terang bersinar, cerah lagi. Tetapi kondisinya bagaimana di sekitar? Semua porak-poranda, termasuk hewan-hewan itu terkena bencananya. Nah, suatu ketika ada hewan kecil namanya semut. Dia sering bersarangkan di dalam tanah, itu keluar. Nah, keluar dari sarangnya melihat, loh, semua kok pada berantakan? Apa yang terjadi? Dan dia berjalan ke sana ke sini, tapi dia malahan menjelek-jelekkan, ngomong-ngomong sama teman-teman yang di sana, hewan yang lainnya itu mah diejek. Kamu sih nggak mau bersembunyi seperti aku, gitu ya. Kamu kok begitu, begini, gitu ya. Nah, semut ini malah tidak mau menolong, tapi malah mengejek yang lain, gitu ya. Suatu ketika dia berjalan sampai menuju ke dahan yang tadi ketumbang. Nah, di situ ada kepompong. Dia juga nyelek-nyelekin kepompong. Kamu sih seperti itu. Nah, makanya kamu jadinya kena juga, gitu ya. Dia tidak mau menolong si kepompong ini. Nah, dia jalan lagi di suatu tempat. Nah, ketemulah sebuah tempat di mana di situ ada pasir. Pasirnya itu banyak airnya. Kemudian dia waktu berjalan itu akhirnya malah terserap ke dalam. Tetapi saat dia minta tolong-tolong, apakah yang lain mendengarkan? Siapa yang menolongnya? Ya, yang menolongnya adalah seekor kupu-kupu yang dulunya adalah kepompong. Nah, dari sini si kupu-kupu itu mendengar semutnya minta tolong. Tapi apakah kiranya kupu-kupu itu menolong? Iya, dia tetap menolong. Dan akhirnya si semut itu meminta maaf sama kupu-kupu yang awalnya sebagai kepompong tadi. Dia minta maaf kalau malah sering menjelek-jelekkan gitu, tidak mau membantu temannya yang sedang kesusahan. Tetapi dari sini kita tahu bahwa kita harus mau saling melayani dan membantu. Karena apa? Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberikan teladan kepada kita semuanya. Kalau kita kaitkan dari renungan kita pada saat ini, bagaimana Yohanes dan Yakobus ini bersikeras ingin menjadi yang lebih besar, gitu ya.
seperti tadi semut sama kepompongnya tadi ya. Mereka tidak ingin menjadi yang tidak ingin membantu, tetapi mereka akhirnya juga mengetahui dari segala kondisi ternyata membantu menolong itu lebih indah. Nah, Yohanes sama Yakobus ini tadi ingin duduk di sebelah kanan dan kiri saat di kerajaan surga. Tapi apakah Tuhan Yesus katakan bahwa untuk mendapatkan itu semuanya harus mau saling melayani, ya, dengan sungguh sebagaimana teladan Kristus. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka mari anak-anak semua kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau melayani, mau membantu. Tidak lagi kalau kita diminta orang tua kita membantu, menolong, tidak harus nanti-nanti, tetapi lakukan dengan sukacita. Juga dengan teman-teman kita, kalau teman-teman kita sedang membutuhkan pertolongan, mari kita menolong mereka. Saling melayani, saling membantu. Melayanilah lebih sungguh. Tuhan memberkati. Shalom. Kita kumpulkan persembahan dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum? Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi
Sebelum kita tutup ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami. Ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Ibadah sekolah minggu sudah selesai. Mari kita tutup dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Terima kasih sudah ikut sekolah minggu. Sampai jumpa lagi. Dadah.